Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi partikel materi, bahasan unsur dan senyawa. Bisa dilihat pada gambar, molekul dibagi dua, molekul senyawa dan molekul unsur. Molekul unsur contohnya F2, H2, O2. Molekul senyawa contohnya CO2, H2O, CH4. Sedangkan mereka dibedakan dalam hal jumlah dan jenis atom, proses pembentukan, dan jenis ikatannya. Ya, bisa dilihat pada molekul unsur penyusunnya hanya terdiri atom yang sama, F2 tersusun dari atom F saja. Sementara pada senyawa contohnya CO2 tersusun dari atom C dan atom O. Kita lanjutkan. Molekul unsur tersusun atas satu jenis atom dengan contoh-contoh yang sudah sebagian kita sebut tadi. H2 hidrogen, Cl2 klor, N2 nitrogen, I2 iodium, dan F2 fluor. Ya, bisa dilihat mereka hanya tersusun dari atom yang sama. Molekul unsur dibedakan menjadi dua. Molekul diatomik tersusun atas dua atom dan molekul poliatomik tersusun dari lebih dari dua atom. Molekul diatomik contohnya H2, O2, F2, I2, N2, Cl2, dan lain sebagainya. Sementara molekul poliatomik tersusun lebih dari dua atom, bisa 3, 4, dan seterusnya. Ozon O3, fosfor P4, dan contoh terakhir adalah belerang S8 tersusun dari 8 atom. Ya. Molekul senyawa tersusun lebih dari satu jenis atom penyusun, minimal dua jenis atom. Contohnya, H2O tersusun dari dua atom H dan satu atom O. CO2 tersusun dari satu atom C dan dua atom O. CH4 tersusun dari atom C1 dan atom H4. Perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa, perhatikan pada gambar. Contohnya oksigen hanya tersusun dari atom O. Jumlahnya 2 di situ untuk contoh. Ozon O3 juga terdiri dari 3 atom O. Sementara H2O tersusun dari atom H dan atom O. H berjumlah 2, atom O berjumlah 1. Sekarang kita lanjutkan. Pembentukan molekul unsur H2. Masing-masing punya satu elektron terluar. Keadaan akan menjadi lebih stabil jika elektron terluarnya 2, maka mereka memakai kedua elektron tersebut bersama-sama. Ya, bisa dibaca pada papan. Nah, ikatan yang terbentuk dari kedua atom hidrogen tersebut disebut ikatan kovalen. Ya. Ikatan kovalen berikutnya terjadi pada pembentukan senyawa H2O. O mempunyai 6 elektron, kurang 2 untuk 8, sementara H punya 1 elektron, kurang 1. Mereka memakai atom secara bersama-sama seperti pada gambar. Molekul air
terdiri 2 atas atom H dan 1 atom O ya. Atom H elektron terluar 1, atom O elektron terluar 6 ya. Ikatan kovalen yang terjadi pada molekul air adalah 2 ikatan ya. Sekarang kita lanjutkan pembentukan yang lainnya. Na atau natrium punya elektron terluar 1, dilepas, diberikan pada atom Cl yang elektron terluarnya 7, sehingga Na elektron terluarnya 8, Cl elektron terluarnya juga menjadi 8. Dari proses pelepasan dan penerimaan elektron tadi, maka atom Na bermuatan positif 1 karena kehilangan 1 elektron, sebaliknya atom Cl negatif 1 karena menerima elektron ya. Jenis ikatan pada molekul ada ikatan non-logam terjadi pada atom-atom non-logam, ikatan logam terjadi pada zat atau unsur logam, dan ikatan antara logam dan non-logam disebut ikatan ionik. Sekarang peranan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh unsur seperti sudah banyak kita singgung tadi, oksigen, hidrogen, besi, kalsium, dan sebagainya. Oksigen merupakan unsur terbesar dalam tubuh dan juga menjadi bagian dari lingkungan, contohnya di udara. Hidrogen, seperti halnya oksigen, banyak terdapat di dalam tubuh, namun jumlahnya lebih sedikit daripada oksigen. Senyawa, air, karbohidrat, kemudian asam sulfat, dan sebagainya. Air merupakan bagian terbesar dari tubuh makhluk hidup termasuk manusia, juga menjadi bagian terbesar penyusun permukaan bumi. Kemudian karbohidrat ini juga banyak terkandung dalam tubuh makhluk hidup, juga menjadi bagian dari bahan bakar fosil atau minyak bumi, karena minyak bumi berasal dari fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati selama berjuta-juta tahun. Cara menghitung atom penyusun molekul, contoh H2SO4. Angka di belakang huruf milik huruf di depannya ya, sehingga terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Al2SO4 2 kali, Al2, S2, O8, ini berasal dari 4 kali 2 ya. Jika kurang jelas bisa dibaca lagi ya. Sekarang tugasnya, ada beberapa tugas yang kamu harus kerjakan. Tugas dikumpulkan pada waktunya, jawaban ditulis pada lembaran yang tersedia. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.